Gosok-gosok pakai GPU, dipijit-pijit pakai GPU, diurut-urut pakai GPU, GPU Yahoo, GPU Yahoo. Selamat pagi, Brad. Pagi ini kita kedatangan Mitsubishi Triton tahun 2017 ya, Brad. Datang dengan keluhan setiap 200 km atau jarak tempuh Duri Pekanbaru PP, dia menghabiskan oli 1 liter, Brad. Jadi kita cek terlebih dahulu apa penyebabnya mobil ini sampai makan oli ya, Brad. Ini sekarang di kilometer 106.000. Hidupnya normal, starternya enak. Gak ada starter panjang ya, Brad. Jadi kita cek terlebih dahulu apa penyebabnya sehingga olinya cepat sekali habis ya, Brad. Kalau normalnya itu kan satu penggantian oli atau sekitar 5.000 km itu cuman penyusutan olinya di 0,5 liter ya, Brad, atau setengah liter. Tetapi ini baru 200 km sudah menghabiskan oli 1 liter. Berarti ada keanehan di mesinnya ini, Brad. Kita coba parkirkan dulu, Brad, karena parkirnya terlalu ke tengah. Kita akan pinggirkan supaya nanti kalau ada mobil masuk tidak terlalu susah. Ini sekarang kilometernya sudah di angka 106.000 ya, Brad. 2017 sekarang 2021 sudah pemakaian sekitar 5 tahun, hampir 5 tahun. Ini 5 tahun 100 berarti 1 tahunnya sekitar 20.000, berarti pemakaiannya normal, Brad, standar. Jadi kalau seandainya kamu punya mobil Triton di kilometer sekian, Brad, sebenarnya ini mobil belum saatnya bongkar mesin. Pasti ada sesuatu yang tidak beres atau penyebabnya bisa sampai seperti ini. Kalau kita lihat di sisi knalpot, Brad, ini sudah membayang asap berwarna putih. Dan perlu kamu ketahui ya, Brad, biasanya mobil diesel itu kalau makan oli biasanya tidak keluar asap, tidak seperti mobil bensin. Kalau seandainya makan oli atau ada oli terbakar, dia akan berasap putih. Beda dengan mobil diesel ya, Brad. Kalau kita lihat di stick olinya, Brad, kita cabut, ternyata banyak blowby gasnya atau asap keluar dari ruang mesin. Bila seperti ini kejadiannya, Brad, ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ring injektor nozzle kamu bocor. Kalau seandainya ring injektor nozzle kamu bocor, otomatis oli yang ada di ruang mesin akan masuk ke ruang bakar, sehingga menimbulkan oli keluar seperti ini, Brad. Dan bunyinya pun seperti ada kebocoran kompresi ya, Brad. Itu bisa jadi salah satu kemungkinan. Kemudian yang kedua, Brad, ini menandakan ring piston kamu ini sudah habis atau ring piston kamu bermasalah, sehingga kompresi yang ada di ruang bakar kamu itu bocor ke bawah, kemudian ke ruang mesin, sehingga asap yang seharusnya dikompresi dan terbakar dia masuk ruang mesin kemudian keluar melalui lubang oli ini, Brad. Oke, Brad, kita cek terlebih dahulu, kita buka intake manifoldnya. Sekarang sudah dibuka tutup klepnya, Brad. Dan setelah kita cek, ternyata tidak ada kebocoran di ring injektornya, alias ring nozzle-nya aman.
Jadi dapat kita simpulkan Brad, mobil ini memang harus bongkar mesin. Tadi sudah kita konfirmasi kepada pemiliknya, setuju untuk bongkar mesin. Jadi kita turunkan dulu mesinnya Brad, kita cek apakah ring pistonnya atau linernya yang baret atau sudah habis ring pistonnya. Kita tengok nanti Brad setelah dibongkar mesinnya. Mesinnya sudah turun Brad. Akhirnya ini setelah diturunkan kita preteli dulu ya Brad. Ini di turbonya kita lepas terlebih dahulu, kemudian timing bell kita buka terlebih dahulu, camshaft, kemudian injektor kita buka, baru kita bisa buka baut silinder headnya. Ini kalau diputar gini bisa Brad ya, ini menandakan injektornya tidak macet. Pernah atau sering kejadian untuk mobil common rail ini biasanya ring injektornya bocor. Kemudian karena bocor itu menumpuklah kerak-kerak atau sisa pembakaran itu di sekeliling injektor. Efeknya injektornya tidak bisa dicabut alias macet. Pernah sampai kita las ya Brad untuk mencabutnya. Biar dipreteli terlebih dahulu, kita sambil lihat pekerjaan yang lain. Sudah dibuka semua Brad, turbo sudah dibuka, timing bell sudah dibuka, baut head sudah dibuka, tinggal nyabut silinder headnya. Diangkat. Oke, kita lihat dulu di silinder headnya Brad. Kalau kita lihat di tempat pembakarannya atau di klepnya sini tidak ada masalah ya Brad ya. Klepnya masih tertutup rapat, menandakan masih bagus. Kemudian kita cek di silinder nomor 3 Brad. Ini nampak ring kompresi nomor 1 tidak sampai ke dudukannya Brad, atau tidak sampai ke atas. Ini menandakan ringnya nguncup atau ringnya sudah patah. Artinya ini ringnya sudah tidak nempel lagi ke liner atau ke silindernya ini Brad. Sampai baret ya Brad. Ini sampai timbul coakan Brad. Kalau kamu lihat, kalau seperti ini sudah bisa dipastikan ini ring pistonnya pasti sudah patah Brad. Nanti biar dibuka terlebih dahulu biar lebih pasti. Jadi kok bisa sampai seperti ini ya Brad? Kalau ini sepertinya prosesnya lumayan panjang. Ini biasanya Brad, ini juga baret ya Brad. Ini biasanya pemiliknya ini kurang memperhatikan untuk interval penggantian olinya, atau ganti olinya tidak rutin alias sering lewat kilometernya. Misalkan kalian Brad ganti oli per 5.000, kalian lebih sampai per 10.000. Kemudian inilah efeknya Brad, sampai habis seperti ini. Kemudian yang kedua Brad, yang bisa menyebabkan seperti ini, kamu jarang membersihkan filter udara, atau filter udaranya sudah kotor, tidak kamu ganti atau tidak teratur diganti ya Brad ya. Efeknya apa? Efeknya debu atau kotoran melalui saluran masuk itu ikut terbakar. Karena sudah numpuk, lama kelamaan
kotoran itu akan ikut menggesek ring piston ke linernya ya Bret ya. Jadi efeknya ringnya akan cepat habis seperti ini. Oke Bret, ini biar kita buka terlebih dahulu ya Bret, pistonnya semua, nanti kita cek satu persatu. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ini pistonnya sudah kita keluarkan semua Bret. Dan ini piston nomor 3. Kalau kamu lihat di sini Bret, ini ringnya sudah patah berkeping-keping. Ini sampai menjadi beberapa bagian. Ini yang menyebabkan coakan di linernya tadi ya Bret. Seperti ini bentuk ring pistonnya. Jadi Bret, ini nanti kita ganti piston, kita ganti ring piston, kita ganti ukuran standar. Kemudian di innernya atau foringnya kita ganti foring. Kemudian kita bawa ke tukang bubut, kita pasang foring, kita standarkan balik. Kemudian seal-seal, packing-packing kita ganti yang original. Seperti inilah kalau sudah patah ring piston Bret. Mesinnya ngobos, kemudian makan oli. Makan olinya lumayan banyak ya Bret ya, 200 km makan oli 1 liter. Itu sudah nggak heran karena oli yang melumasi dinding piston kamu tidak kembali lagi ke dalam mesin, alias ikut terbakar, timbullah asap yang berwarna putih di knalpot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nah, gue loncengnya nangisor dikebuk ya, aja kelalen. Masuk.